Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pascal Lukman Setiaki, kelompok 3B, ingin mempresentasikan tentang RPP yang telah saya buat. Di awal saya menjelaskan tentang skenario situasi kelas terlebih dahulu. Skenario yang saya buat bersama dengan teman satu kelompok saya, yaitu pembelajaran pemesinan mata pelajaran PDTM atau pekerjaan dasar teknik mesin dengan strategi pembelajaran DAP atau pembelajaran diferensiasi. Nah, guru memulai dengan asesmen diagnostik dengan cara menilai tingkat pemahaman siswa terhadap konsep penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Jadi di awal guru memberikan asesmen berupa pertanyaan pemantik tentang penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Seperti contohnya, apakah siswa sudah pernah menggunakan alat ukur seperti ini, alat ukur pembanding ataupun alat ukur dasar. Apakah siswa sudah pernah menggunakan alat ukur pembanding ataupun alat ukur dasar dan sebagainya. Setelah itu, guru merancang kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan sosio-emosional siswa. Ternyata, setelah dilakukan asesmen diagnostik, guru mendapatkan 3 kategori siswa, yaitu dengan kemampuan tingkat lanjut, menengah, dan pemula. Ini merupakan kemampuan tingkat untuk memahami penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Guru selanjutnya membagi tugas yang tentunya memiliki tingkatan berbeda antar kelompok kognitif siswa. Jadi yang tadinya kelompok siswa itu hanya satu dalam satu kelas, dibagi menjadi 3 kategori siswa, yaitu tingkat lanjut, menengah, dan pemula, yang nantinya guru akan memberikan tugas atau memberikan kegiatan sesuai dengan tingkat kognitif mereka. Pada siswa tingkat kognitif pemula, guru akan memberikan bimbingan secara langsung dan lebih banyak waktu kepada siswa pada tingkat ini. Pada tingkat kognitif menengah, guru akan memberikan tugas berupa latihan praktis penggunaan alat ukur dan langsung diberikan alat ukur dalam bentuk nyata. Jadi mereka akan langsung mencoba menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Sedangkan pada tingkat kognitif lanjut, guru memberikan siswa tugas secara mandiri untuk mengembangkan pemahaman tentang alat ukur dasar dan alat ukur pembanding. Seperti misalnya mereka akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan alat ukur dasar dan alat ukur pembanding. Terus apakah kelebihan dan kekurangan antar alat ukur pembanding dan sebagainya, begitu. Jadi skenario kelas yang saya buat seperti itu. Selanjutnya masuk ke RPP. RPP yang saya buat seperti ini. Pada bagian awalnya itu ada identitas mata pelajarannya pekerjaan dasar teknik mesin, materi pokoknya alat ukur pembanding dan alat ukur dasar, kelasnya 10 teknik pemesinan, semesternya semester 1, alokasi waktu 4 kali 45 jam pelajaran untuk 2 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuannya 4 jam pelajaran, per jamnya 45 menit. Untuk kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Yang kedua, melakukan pengukuran dengan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Indikator pencapaian kompetensi ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang konsep penggunaan alat ukur pembanding secara benar dan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang konsep penggunaan alat ukur dasar secara individu dengan benar dan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menghitung ukuran pada alat ukur pembanding secara individu dengan tepat.
Yang keempat, siswa mampu menghitung ukuran pada alat ukur dasar secara individu dengan tepat. Nah, selanjutnya setelah identitas, kita masuk ke bagian A, yaitu tujuan pembelajaran. Pada bagian ini, saya sudah menerapkan kaidah ABCD. Menurut saya sudah, karena bisa dilihat dari tujuan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menyimpulkan fungsi penggunaan alat ukur melalui diskusi sesuai standar secara bertanggung jawab. Yang kedua, mendemonstrasikan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar melalui kegiatan praktik sesuai dengan standar secara lancar. Yang ketiga, menghitung ukuran yang didapatkan dari alat ukur pembanding dan alat ukur dasar melalui pelatihan dan pemahaman secara bertahap sesuai dengan standar secara cepat dan tepat. Setelah tujuan pembelajaran, selanjutnya masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Ada 3, yaitu orientasi, motivasi, dan persepsi. Orientasi, guru membuka pertemuan dengan mengucapkan salam. Motivasi, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa dengan tertib. Persepsi, guru menjelaskan tujuan dan manfaat penguasaan KD dengan sabar dan tekun. Kegiatan ini memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setelah kegiatan pendahuluan, masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan sintak yang pertama, stimulan, yaitu mengamati. Guru menayangkan gambar melalui Adobe Flash Player dan PPT berkaitan dengan alat ukur dasar dan alat ukur pembanding. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar animasi yang ditayangkan oleh guru. Guru menerangkan materi pembelajaran alat ukur dasar. Yang kedua, problem statement. Problem statement pada sintak ini, peserta didik membuka LKPD dan menyampaikan permasalahan yang ditemukan pada LKPD dan tayangan gambar yang diberikan tadi oleh guru. Jadi siswa diminta untuk menanya. Guru beserta dengan siswa menyimpulkan permasalahan di LKPD yang akan diselesaikan lewat diskusi kelompok. Untuk sintak yang ketiga, yaitu data collection. Peserta didik berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Jadi pada tahap 3 ini dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur penggunaan, cara pembacaan alat ukur dasar. Seperti itu. Yang keempat, pada tahap 3 ini, guru membimbing peserta didik untuk menggali informasi sampai siswa memperoleh data yang dibutuhkan. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang keempat, verification. Peserta didik menggunakan data atau informasi yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang mereka rumuskan. Guru dapat mengarahkan peserta didik agar dapat menghubungkan data atau informasi yang didapat untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, sintak kelima yaitu generalization atau mengkomunikasikan. Peserta didik melaporkan hasil temuannya, merefleksikan apa yang telah dipelajari hingga mengkonsolidasikan pengetahuannya dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi setelah berkelompok lalu mengumpulkan informasi tentang alat ukur dasar tadi, siswa akhirnya akan melaporkan hasil temuannya melalui presentasi dan merefleksikan apa yang telah dipelajari secara bersama-sama beserta dengan gurunya. Kegiatan penutup setelah dilaksanakan kurang lebih 70 menit, sisa waktu kegiatan penutup,
masuk ke rangkuman dan refleksi. Berisi peserta didik menanyakan hal yang masih diragukan dan melaksanakan evaluasi dengan penuh rasa ingin tahu. Peserta didik turut membantu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diragukan peserta didik lain sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi di sini peserta didik lain boleh untuk memberikan tanggapan kepada pertanyaan peserta didik yang lain begitu. Peserta didik menyimak kesimpulan materi dari guru yang sabar dan tekun. Tindak lanjutnya, peserta didik mencatat penjelasan guru tentang tugas tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya dengan cermat. Ketua kelas memimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan menjawab salam dengan rasa syukur dan santun. Itu untuk pertemuan pertama pada materi alat ukur dasar. Selanjutnya di sini saya tambahkan untuk pertemuan kedua di bawahnya itu untuk materi alat ukur pembanding. Sebenarnya pelaksanaannya sama, cuman perbedaannya pada materi yang dibahas. Jadi pada pertemuan pertama tadi alat ukur dasar, yang kedua alat ukur pembanding. Seperti itu. Kita langsung masuk saja ke pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan adalah scientific learning. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Alat, bahan, dan media. Alatnya yaitu laptop, LCD, dan HP. Bahannya itu mistar, busur derajat, blok ukur, dan jangka sorong. Medianya slideshow, PPT, dan video animasi. Masuk ke poin terakhir, yaitu ranah kompetensinya pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaiannya, pada ranah kompetensi pengetahuan, penilaiannya menggunakan tes tertulis, bentuk penilaiannya soal esai. Sedangkan ranah kompetensi keterampilan, teknik penilaiannya unjuk kerja, bentuk penilaian penugasan. Ya, mungkin seperti itu RPP yang telah saya buat. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.